menceritakan beliau Jujur pertama kali yang pertama kali tahu itu suami aku yang ngambil hasil PET scan dan dia yang pertama kali tahu cancer stadium 4. Reaksi dia, aku nggak ikut waktu itu, aku cuma nunggu di tempat olahraga. Akhirnya suami aku ya nangis dah pasti ya, pas pulang sampai rumah ngomong sama aku juga ya, reaksi kita manusiawi berdua pasti reaksi kita yang dua-duanya ya shock, kaget, dan cuma nggak bisa dengan kata-kata ya, cuma keluar air mata aja, dan berpikir yang paling terburuk. Yang paling terburuk tuh ini stadium 4 loh, bisa sembuh nggak ya gitu. Ini stadium 4 loh, kayaknya orang susah sekali untuk bisa sembuh, survive pada cancer stadium 4. Jadi waktu aku dengar stadium 4 ya aku nggak bisa ngomong apa-apa, cuma nangis. Kiki dan suami kemudian gigih menempuh jalur pengobatan medis untuk kembali memperoleh kesembuhan, bahkan sampai ke Singapura. Dan setelah 6 kali menjalani kemoterapi, ada harapan yang terbit lantaran dokter mengatakan sel kanker yang ada di paru-paru Kiki Fatmala sudah tidur. Aku dengar aku sakit cancer stadium 4 itu di bulan November akhir. Aku tahu, tapi memang kalau cancer itu kan kita harus kayak apa ya, harus cepet gitu pengobatannya, nggak bisa ditunda-tunda. Di bulan Desember aku udah langsung di Singapura untuk melakukan pengobatan kemo semua di Singapura. Dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret ya, bulan Maret terakhir kemo udah ke-6. Jadi selama 5 bulan udah kemo yang ke-6. Akhirnya setelah berapa bulan? 6 bulan, dokter bilang setelah kemo ke-6, dokter bilang udah kemonya sudah bisa di stop, udah nggak dilanjutin lagi karena cancer aku sudah tidur. Ternyata kanker yang ada di tubuh Kiki Fatmala diam-diam menggerogoti bagian tubuh yang lainnya termasuk otak. Ini yang paling susah untuk disembuhkan sehingga memaksa sang aktris harus menjalani kemoterapi sampai sebanyak 25 kali. Masih terakhir juga Oktober masih menjalani kemo, tapi kansernya sudah menyebar. Kemonya 25 kali, Ya. tapi dari paru-paru nyebar ke otaknya. Iya. Kankernya menyebar ke otak sejak kapan? Sejak bulan Desember awal. Kurang lebih hampir 3 tahun berjuang melawan sakit, Kiki Fatmala akhirnya menyerah pada takdir. Ia pun sebetulnya sudah menerima kenyataan itu, sehingga bersama sang suami, sebidang tanah untuk pusara yang dibeli di pemakaman elit San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, sudah disiapkan. Termasuk juga menulis surat wasiat untuk pembagian harta warisan. Kalau orang udah stadium 4, banyak sekali yang harus dipersiapkan gitu. Kayak suami aku bilang harus persiapkan satu, kamu kalau ada apa-apa mau kuburnya di mana ya, karena apa, daripada nanti biasanya kalau ada orang meninggal atau gimana, yang susah tuh yang ditinggal gitu. Jadi harus bikin, oh nanti kalau ada apa-apa mau dikuburnya di mana, terus warisan juga harus ditulis dari sekarang. Jadi, suami aku bilang, kamu biasanya orang kalau udah meninggal, orang yang diributin apa? Harta, ya kan, harta. Jadi sebaiknya semua ditulis di notaris. Jadi aku udah buat Pemakaman sendiri karena memang dari pemerintahan dari Kiki sendiri. Kabar kepergian Kiki Fatmala menyisakan duka mendalam untuk keluarga dan penggemar. Para sahabat pun ikut tenggelam dan larut dalam kesedihan. Ozi Sahputra, rekan main Kiki Fatmala dalam film dan sinetron Si Manis Jembatan Ancol, benar-benar merasa terpukul menerima berita kepergian sang sahabat. Apalagi pertemuan terakhirnya dengan Kiki Fatmala, Ozi menduga bahwa sang sahabat telah sembuh. Rupa-rupanya Kiki Fatmala adalah pribadi yang tak ingin membuat para sahabatnya sedih, sehingga kerap menutupi sakit yang dideritanya. Dan yang paling menyedihkan bagi Ozi, kabar kepergian sang sahabat harus diterima di saat ia sendiri merayakan momen pertambahan usianya menjadi 61 tahun. Nah ini aku beranggapan inilah kado istimewa ya di hari ulang tahun aku gitu, bahwa kita kalau misalnya ulang tahun itu, ini pesan dari hikmah yang kita dapati sekarang itu adalah pesannya itu
ternyata ulang tahun itu adalah kita nggak perlu yang terlalu euforia, yang pesta-pesta apa segala macam. Justru kita harus merenung bahwa umur semakin berkurang, kematian semakin mendekat gitu. Nah, jadi buat aku sendiri juga ya harus ngaca ya, harus tahu diri gitu. Itu mungkin Kiki pesannya tuh di situ kali ya. Kiki itu memang apa ya, Kiki selalu baik gitu orang. Semenjak saling mengenal lewat sinetron dan film Si Manis Jembatan Ancol, Kiki Fatmala layaknya bukan lagi sahabat, melainkan soulmate bagi Ozzy. Sebab meski terpaut lebih dewasa beberapa tahun dari Kiki, namun ternyata Ozzy yang awalnya hanya seorang tukang rias, lebih banyak berguru ilmu akting kepada Kiki Fatmala, termasuk belajar tentang bagaimana harus mempertahankan eksistensi lewat kedisiplinan, serta pembawaan sikap di lokasi syuting. Kadang-kadang dia suka kasih masukan ke aku gitu, misalnya harus begini. Kan dulu kan zaman-zaman Si Manis awal-awal tuh kan aku nggak terlalu mainnya juga nggak terlalu ini ya, jujur aja. Karena aku kan main sinetron kan kecebur. Bayangin aku dari penata rias terus main sinetron gitu. Terus Kiki banyak kasih masukan-masukan. Kiki paling nggak suka hangout. Nah, Kiki tuh satu perempuan yang introvert banget ya. Dia nggak suka membuang-buang waktu, nggak suka. Orangnya fun sih, orangnya fun, bukan dia serius ya, orangnya fun gitu apa segala macam. Tapi juga orangnya dia nggak mau menyia-nyiakan waktu gitu. Itu prinsip hidupnya ya. Dan apa namanya dia karena mungkin gini kali ya, dia tuh tiang keluarga kali ya. Jadi udah dari kecil tuh udah menanggung keluarga gitu ya. Batas usia manusia adalah misteri yang akan terselami. Manusia hanya diberi kemampuan untuk mempersiapkan ajalnya, seperti yang telah dilakukan oleh Kiki Fatmala sebelum kepergiannya kembali ke hadirat Tuhan. Selamat jalan Kiki, semoga bahagia dalam keabadian.